sudah pernah kita sampaikan juga beberapa kali bahwa terdapat kejanggalan pada laporan keuangan khususnya pada pos pendapatan lain-lain. Hari ini kita akan melanjutkan. Kalau kemarin kita masih membahas tentang simsalabim laporan keuangan Garuda yang berubah menjadi positif. Hari ini kita akan lebih membedah kenapa bisa menjadi positif dan apa saja kejanggalan yang sebenarnya perlu dipertanyakan pada pihak Garuda maupun mungkin Sriwijaya dan juga Mahata di sini. Tapi kita akan ulas lebih lengkap untuk Anda satu persatu. Kita ulangi dari awal kejanggalan, di mana awal kejanggalan ditemukan dari laporan keuangan Garuda Indonesia di sini yang berada yang kita lihat di tahun 2016, di mana pendapatan usaha di sini tahun 2016 ada di angka 3,86 miliar rupiah yang terus naik hingga pada saat tahun 2018 berada di angka 4,37 miliar dolar Amerika Serikat. Maksud kami di sini, nah yang perlu dipertanyakan adalah dengan meningkatnya pendapatan usaha, tentunya beban usaha juga naik ya, karena jumlah penumpang naik, otomatis biaya operasional juga naik, sehingga beban usaha juga naik. Nah di sini yang perlu kita lihat adalah selisihnya. Kalau kita lihat selisih dari pendapatan dan beban usaha tahun 2016 di sini, dapat kita lihat di sini ada sedikit keuntungan di tahun 2016, kemudian dapat kita lihat di tahun 2017 di sini ada rugi bersih, kemudian di tahun 2018 seharusnya masih rugi bersih, dan di kuartal 1 2019 pada di sini kita lihat ada pendapatan usaha, ada laba bersih di sana. Nah, tetapi seperti yang sudah kita pernah sampaikan sebelumnya, saya akan bawa Anda ke slide yang selanjutnya. Simsalabim berubah di tahun 2018, laba bersih 0,81 juta dolar Amerika Serikat. Tentunya menjadi tanda tanya. Kalau secara matematika dasar dihitung ini harusnya rugi, tetapi di sini pada akhirnya untung. Yang rugi bersih di sini hanya tahun 2017 saja sebesar 216,58 juta dolar Amerika Serikat. Kita tidak akan membahas ini lebih dalam karena sudah pernah dibahas sebelumnya, tetapi yang perlu kita bahas adalah apa yang membuatnya menjadi lebih apa yang membuat laporan keuangan tersebut menjadi untung. Yang sudah pernah kita bahas juga sebelumnya, yang membuat menjadi untung adalah pos pendapatan lain-lain, di mana terdapat nama PT Mahata Aero Teknologi di sana yang memberikan pembayaran sebesar 239,94 juta dolar Amerika Serikat ini untuk proyek-proyek yang terkait dengan teknologi pemasangan fasilitas-fasilitas Wi-Fi di pesawat ya, supaya lebih canggih dan lain sebagainya. Di mana rincian pendapatannya di sini hak untuk pemasangan layanan konektivitas sebesar 131,94, hak pengelolaan layanan hiburan dan manajemen konten 80 juta dolar Amerika Serikat di sana, dan yang terakhir karena Sriwijaya juga masuk di dalam sana, maka akan ada bagian daripada Sriwijaya yang dikatakan harus diberikan kepada Garuda Indonesia di sini. Ini menjadi sedikit pertanyaan juga, kenapa pada akhirnya nama Sriwijaya yang harus membayar untuk fasilitas ini. Mari akan kita bahas selanjutnya pada slide berikut ini, di mana kejanggalannya ada pada 4 hal berikut ini. Yang pertama adalah kesepakatan antara Garuda dengan PT Mahata Aero Teknologi adalah selama 15 tahun di sini. 15 tahun, tetapi pembayarannya itu dilakukan dan dicatatkan dengan kas yang berbasis aktual. Artinya apa? Artinya pendapatan 15 tahun ke depan tersebut ditulis atau dimasukkan di tahun 2018 sebagai pendapatan. Jadi dari piutang dituliskan kepada pendapatan tahun 2018. Dapat Anda bayangkan ya, berarti kalau kita telah secara lebih lanjut pada kehidupan sehari-hari, apabila Anda sudah percaya terhadap satu orang untuk membayar utang dalam waktu 15 tahun hanya dalam tahun pertama, Anda percaya, berarti Anda memiliki kepercayaan yang cukup besar di sini terhadap Mahata Aero Teknologi. Tapi menjadi pertanyaan adalah, siapa Mahata Aero Teknologi? Karena ketika kita buka website-nya, ternyata domain masih for sale di sana. Jadi ini masih pertanyaan yang harus dijawab oleh pihak-pihak yang terkait. Dan yang kedua di sini, bukti dokumen. Boleh saja ya, apabila piutang tersebut ditulis di dalam bentuk pendapatan, asalkan ada bukti dokumen. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah, adakah bukti dokumen atau bukti pemasangan fasilitas dan lain sebagainya yang sudah terpasang baik di Garuda maupun di Sriwijaya. Kemudian kita lihat di sini yang ketiga, belum ada kas yang masuk. Kalau dilihat dari catatan pendapatan pos lain-lain di laporan keuangan Garuda di tahun 2018
ke kuartal pertama 2019 angkanya masih sama, artinya tidak ada pengurangan. Kalau tidak ada pengurangan, artinya belum ada pembayaran misalnya. Jadi ini masih tanda tanya karena masih belum ada kas yang masuk. Dan yang terakhir adalah insentif 28 juta kepada Garuda yang sudah saya sebutkan sebelumnya, bahwa seharusnya PT Mahata Aero membayar 30 juta dolar Amerika Serikat ke Sriwijaya Air, dan pada akhirnya Sriwijaya ini diminta untuk membayar 28 juta dolar